Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan meninggalkan semua aktivitas kita. Kita mau duduk diam beribadah di hadapan Tuhan dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan, di mana kita akan memperingati hari Paskah, di mana kita memperoleh kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita mengikuti ibadah kita ini dengan cara yang penuh hormat dan santun kepada hadirat Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah berkorban, mati dan bangkit untuk mengalahkan maut bagi kita semua yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah. Shalom bagi ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali memuji Tuhan pada saat hari ini. Sukacita yang besar bagi kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan mengalahkan maut bagi kita saudaraku yang terkasih. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Whoa, 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 oh. Nyalakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit,
yang telah bangkit bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami mendatangkan keselamatan yang besar bagi kami. Kami akan bersorak lebih lagi bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik bagi kami. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan lebih lagi sukacita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Masa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia meninggalkan bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. He is so good baik, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. He is so good to me, He is so good to you and me. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kau layak kami puji. Kau Raja mulia. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau yang telah mati bagi kami. Kau bangkit bagi kami. Dia sembah Raja mulia, bagi
syukur kemenangan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh pujian kita pada kesempatan hari ini. Di momen Paskah di tahun 2020, sesuatu yang baru. Kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Tidak akan pernah menyurutkan kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap mengagungkan nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah suasana Paskah pada kesempatan hari ini dalam merayakan kebangkitan Kristus, saya mengambil tema bagi kita, indahnya kabar kebangkitan Yesus. Saya percaya bahwa kita sungguh merindukan, mengharapkan kabar yang membawa sukacita, kabar yang membawa pengharapan, kabar yang indah bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengharapan itu. Saudaraku, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai yang 10 saya akan bacakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita dan yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus ditangkap, saudara, setelah pergumulan yang begitu berat di Taman Getsemani, lalu kemudian Yudas membawa rombongan-rombongan untuk menangkap Yesus. Bahkan iman murid-muridnya terguncang pada saat itu. Petrus yang sempat berkata, "Aku berani mati demi engkau guru." Dan lalu Yesus katakan, "Sebelum ayam berkokok engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kejadian, saudara, Petrus dan murid-murid yang lain lari tunggang langgang tinggalkan Yesus. Dan Yesus sendirian menghadapi pergumulan yang begitu berat itu, saudara. Apa yang membuat Petrus yang begitu antusias berkata, "Aku siap mati untuk Tuhan." Lalu kemudian tinggalkan Yesus. Ada ketakutan, takut dia akan dilibatkan, akan dihukum sama seperti Yesus. Ada ketakutan-ketakutan yang sedang dialami oleh murid-murid yang lain sehingga pergi tinggalkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi Paskah di tahun 2020 ini, saya tahu kita mungkin ada banyak hal-hal yang bisa menakutkan kita. Saudara yang mungkin ada di daerah-daerah yang zona merah, mungkin saudara sedang mengalami ketakutan. Ada keluarga mungkin yang sedang mengalami terpapar virus COVID-19 ini, mungkin saudara sedang mengalami ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kabar baik, indahnya berita kebangkitan Kristus, kiranya akan membawa saudara bangkit, kiranya membawa saudara memiliki pengharapan yang baru dan dimampukan untuk melewati masa-masa sukar ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Pertama kita perhatikan bersama-sama indahnya kebangkitan Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena ini berbicara tentang berita Paskah, coba saya ajak kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang Paskah ini. Paskah itu artinya dalam bahasa Ibrani itu melewatkan. Kalau saudara kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 27, di mana dalam kitab perjanjian lama Paskah menandakan Tuhan telah melewatkan rumah-rumah Israel di Mesir sehingga mereka diselamatkan. Karena kenapa? Semua anak sulung orang Mesir itu mati dan orang-orang Israel semua diselamatkan. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, saudaraku, Paskah menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus disalib. Pengorbanan itu membebaskan manusia dari seluruh perbudakan dosa. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, indahnya kabar kebangkitan Kristus ini bagi kita orang-orang yang percaya dalam bacaan kita pada kesempatan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kabarnya adalah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Pasal 28 itu saya akan baca bagi kita ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara boleh mengikutinya, saudaraku. Ayat 5 berkata, "Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, 'Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.'" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang sejarah tokoh-tokoh terhebat belum ada yang bangkit dari kubur.
belum ada yang bisa mengalahkan yang namanya kematian. Saya pernah baca satu situs, saya nggak usah sebutin saudara, yang berkata, jikalau Yesus benar-benar bangkit, maka tamatlah kita berusaha seupaya mungkin untuk menggagalkan, untuk membuat sebuah berita-berita yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi ini firman Tuhan. Ada saksi-saksi yang menyaksikannya. Dan malaikat ketika Maria dan Maria yang lain, ada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka datang mencari Yesus. Mereka datang untuk melihat kubur Yesus bagaimana kondisinya, karena mereka sudah sangat kehilangan. Mereka sangat berduka. Karena Mesias yang mereka agungkan itu telah disiksa dan dikuburkan. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, ternyata kubur itu kosong. Dan kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit dari kematian, itu berbicara bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Tuhan yang berkuasa mengalahkan apapun yang ada di bumi ini. Ini sedang memberitahu kepada kita bahwa kita patut bangga dan mengucap syukur kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang kau percaya itu, Yesus yang saya percaya itu, Yesus yang berkuasa, dia bisa mengalahkan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, indahnya kabar Paskah itu, kebangkitan itu apa? Selain kita tahu, kita melihat dari situasi itu bahwa Yesus itu berkuasa. Yang kedua, lewat kebangkitan Kristus, dia membuktikan kepada umat manusia bahwa janjinya, firman-Nya itu pasti digenapi. Saya ajak kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di bacaan yang tadi Bapak Ibu. Ayatnya ke-6. Ia tidak ada di sini, kata malaikat kepada wanita-wanita itu. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kita garis bawahi, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bukan saja para nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan, tapi Yesus semasa bersama-sama dengan murid-murid telah sampaikan. Saudara boleh bandingkan saudaraku dalam Lukas 9 ayat 22. Anak manusia harus banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sampaikan itu. Saudara boleh bandingkan baca di Matius 28 ayat 6. Saya tadi sudah baca juga. Dari Lukas 9 ayat 22 dan bandingkan di Markus 8 ayat 31. Yesus sudah berulang-ulang sampaikan dia akan mengalami penderitaan. Dan kemudian dia akan dibangkitkan. Saudaraku, belum terjadi. Tapi Tuhan Yesus sudah sampaikan. 700 tahun sebelum nubuat ini digenapi, sebelum kejadian ini, para nabi sudah menubuatkannya. Yesus sampaikan lagi kepada murid-muridnya. Dan itu membuktikan bahwa dia Allah, dia Tuhan, menepati janjinya. Apa yang diperkatakannya, apa yang difirmankannya, sungguh pasti akan terjadi. Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan pasti menggenapi saudaraku. Itu sebabnya Yesaya pasal 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak akan pernah ada kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Coba saya ajak kita untuk melihat nubuatan-nubuatan ini saudara. Ya, dikatakan saudara, ya, pengembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan bercerai-berai. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Zakaria di Zakaria 13 ayat 7.
Itu digenapi dalam Matius 26 ayat 56. Dikatakan siapakah Yesus Kristus? Dia adalah gembala. Dialah gembala yang akhirnya diserahkan saudaraku menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian nubuatan sudah mengatakan bahwa Mesias akan membiarkan mereka memukul dia dan membiarkan semua supaya badannya dicambuk. Dalam Mika 5 ayat 1 sudah dinubuatkan ya. Nabi Mika, Nabi Yesaya di Yesaya 50 ayat 6 sudah dinubuatkan dan dikatakan dengan bilurnya Anda dan saya disebutkan dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 8 sudah dinubuatkan. Dan Matius 26 ayat 67 sampai 68, 27 dan ayat 30 itu digenapi saudara. Perhatikan bersama-sama. Dan terakhir dikatakan dia akan dijual dengan 30 keping perak. Zakaria menubuatkannya dalam Zakaria 11 ayat 12. Digenapi dalam Matius 26 ayat 15 sampai 16. Yaitu Yudas telah menjual Yesus dengan uang 30 keping perak. 700 tahun sebelumnya para zaman nabi-nabi sudah dinubuatkan. Dan Yesus sudah menyampaikan dan benar itu digenapi. Saudaraku, lewat kebenaran ini kita menemukan sebuah fakta bahwa Allah akan menepati janjinya. Dia yang mengasihi kita, dia mau mengembalikan kita untuk kembali kepada serupa dan segambar dengan dia. Kita yang telah rusak gambarnya oleh karena dosa-dosa, Tuhan mengasihi kita untuk kembali bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kabar Paskah, kabar kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Saudara harus tahu, membuktikan selain yang pertama tadi bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, Yesus yang berkuasa mengalahkan maut. Dia adalah membuktikan kabar yang luar biasa indahnya dalam Paskah ini. Kebangkitannya membuktikan bahwa Allah, Yesus Kristus akan menepati janjinya, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga. Lewat kebangkitan Kristus, kabar indah yang kita dapatkan dalam momen Paskah ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang memberitahu kita indahnya kabar di tengah-tengah kebangkitan Kristus ini. Tuhan memberitahukan kita bahwa ada pengharapan bagi orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 20 dikatakan dengan kebangkitan Yesus dari kematian kekal, kita dianugerahi hidup yang kekal. Karena kehidupan kita yang di bumi ini, kalau pemazmur katakan umur manusia itu 70 tahun, ya sampai 80 tahun, itu pun kalau sudah sampai lebih udah masa penderitaan Bapak Ibu. Artinya setelah hidup kita akan ada kehidupan yang lain dalam kekekalan. Dan orang yang percaya dikatakan akan kekal di surga. Ini adalah pengharapan bagi orang percaya. Jadi sekalipun menderita, kalau sedang menghadapi penderitaan, jangan pernah berputus asa. Ingat saudara, Lazarus seperti yang saya sampaikan dalam ibadah Jumat yang lalu saudaraku. Lazarus, orang yang menderita sudah susah dalam fisik, sakit-sakitan, borokan. Makan pun susah. Tapi dalam penderitaan itu, dia tetap teguh imannya kepada Tuhan. Tapi orang kaya yang hidup dalam kemewahan itu tidak mengindahkan Tuhan. Dan akhir hidupnya, dia ketika meninggal, dia harus mati dalam siksaan api neraka yang tidak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama saya mau sampaikan kita, taruh dalam hatimu bahwa kebangkitan Kristus, indahnya berita itu karena dia memberikan pengharapan, kebangkitannya memberikan pengharapan kepada kita. Yesus Kristus memberi jaminan bagi orang percaya masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada satu tokoh agama pun yang menjamin masuk dalam kerajaan surga selain Yesus. Karena itu kita patut mengucap syukur karena selalu masih ada pengharapan dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang terakhir saudaraku. Kita lihat Matius 28 ayat 10. Saya akan ajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut,
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Zaman ini sedang kita masa ketakutan, saudara. Takut bertemu orang bukan karena takut ditagih utang, tapi takut karena siapa tahu dia punya virus nanti kena ke saya. Social distancing ini sedang begitu kita jaga bersama-sama untuk memutuskan virus COVID-19 ini, saudara. Tapi murid-murid pada masa itu ketakutan bukan karena ada virus. Murid-murid ada dalam rumah mereka kunci dan tidak ada orang yang tahu karena kenapa? Mereka sedang mengalami ketakutan. Ketika Yesus disalibkan dan lalu mati, mungkin mereka berpikir, mereka begitu memiliki pengharapan yang besar, Yesus menjadi raja atas Israel. Yesus memerintah secara pemikiran manusiawi, pemerintah duniawi. Lalu ternyata akhirnya dia nggak mau melawan. Dia memberikan dirinya disalibkan, memberikan dirinya dipaku, dan akhirnya mati. Dan mungkin murid-murid berpikir, tamatlah riwayat kami. Setelah Yesus guru kami ditangkap, maka kami murid-muridnya pasti akan ditangkap. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka gak berani keluar kemana-mana, bukan karena ada virus corona, saudara. Tapi mereka mengalami ketakutan kepada orang-orang Romawi tentara dan orang-orang ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka mengalami ketakutan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 ini membuat sebuah keresahan di tengah-tengah kehidupan kita. Pandemi COVID-19 ini bukan saja di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa lain sudah menimbulkan sebuah ketakutan. Bahkan berita-berita terakhirnya saya dengar bahwa yang terinfeksi COVID-19 ini di Indonesia yang lebih tinggi jumlahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama Tuhan beritahu kepada perempuan-perempuan yang datang menjumpai Yesus di kubur. Dia katakan, jangan takut. Jangan takut dan beritahu kepada saudara-saudaraku yang lain supaya mereka juga gak takut. Aku akan datang menjumpai mereka. Aku akan datang bertemu dengan mereka. Bahwa berkata bahwa aku bangkit dan aku telah mengalahkan maut. Dan melenyapkan ketakutan mereka. Hal yang sama Tuhan beritahu kepada saudara. Kebangkitan Kristus membawa sebuah keindahan kabar yang indah bagi kita. Karena kebangkitan itu membawa kebangkitan iman di dalam kehidupan kita. Kita yang takut tadinya, kita mungkin putus asa, mungkin kita sudah kehilangan pengharapan. Karena COVID-19 ini ada banyak muncul hal-hal yang baru, termasuk krisis ekonomi. Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain mengalaminya. Kita mau mencari perlindungan kepada manusia. Bukankah Tuhan yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Berita Paskah pada kesempatan hari ini memberikan pengharapan kepada kita. Memberikan pembuktian bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Membuktikan bahwa Yesus berkuasa bangkit dari maut. Dan juga memberikan kebangkitan iman dalam diri kita. Bahwa kita pasti bisa melalui semuanya itu. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Yesus katakan kepada Maria dan wanita yang bersama-sama dengan dia. Jangan takut, ini aku. Jangan takut, ini aku. Kalau Yesus bersama-sama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau saja kematian dikalahkan oleh Yesus, virus COVID-19 itu terlalu kecil bagi dia. Tetapi kenapa ini sering terjadi, masih terjadi, masih melanda ketakutan bagi dunia, bagi bangsa Indonesia, bagi anak-anak Tuhan, karena orang Kristen, hamba Tuhan banyak mengalami penderitaan ini. Saya mengajak kita untuk mengerti maksud Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengerti maksud Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita tinggalkan semua aktivitas, dikatakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, tangkap sebuah kesempatan ini. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan beritahu apa yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi ini. Apa yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi ini.
Apakah ini sudah menunjuk kepada akhir dunia atau apa? Tuhan beritahu kami. Supaya kita bisa menangkap situasi ini, kita nggak melalaikannya. Atau seperti murid-murid akhirnya tinggalkan Yesus, sembunyi di rumah. Yudas mengkhianati Yesus. Tinggalkan Yesus dan bunuh diri. Menyesali memang, tapi bunuh diri. Tapi Petrus, ketika Yesus melirik setelah dia menyangkal, mengenal Yesus, dia sadar dan menangis dan bertobat. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Tapi Tuhan mau memanggil kita. Dan terus memberikan penerimaan seperti Tuhan memberikan penerimaan kepada Petrus yang bertobat, yang menyesali perbuatannya telah menyangkal Yesus. Tuhan juga membuka tangannya bagi saya dan saudara. Momen kebangkitan ini, kabar indahnya Bapak Ibu, ingat Yesus yang kau sembah dan saya sembah berkuasa. Mau saja dikalahkan, apalagi virus pasti dikalahkan. Apalagi masalah pasti dapat diselesaikan. Karena dia Allah dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Yang kedua, ingat bahwa kebangkitannya memberikan pengharapan. Kalaupun kita mati karena mati bukan segala-galanya, orang yang mati dalam Tuhan pasti dijamin masuk surga. Yang ketiga dikatakan kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan menepati janjinya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, dikatakan saya dan saudara lebih berharga dari burung-burung. Bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Saya mau lakukan sesuatu di tengah, saya mengajak kita, karena saya juga sudah melakukan Bapak Ibu. Dan saya ajak teman-teman untuk melakukan sesuatu juga. Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan, dan apa yang dapat saya lakukan? Mungkin beras dan Indomie, saya sudah share. Ada saya tahu juga jemaat juga yang sudah gak bekerja suami istri dan sama sekali total gak ada pemasukan. Saya katakan, ayo coba datang ke tempat ini. Saya belum katakan untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi saya sedang siapkan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau engkau punya 2, berikan 1 untuk temanmu. Ini kesempatan saudaraku. Ini kesempatan untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan tahan, jangan genggam. Tuhan yang tahu dan masa depan kita Tuhan yang atur semuanya. Kalau ini sebuah peluang bagi kita untuk menabur, untuk membuktikan kasih kita, berikanlah. Karena ada orang-orang di luar sana beras pun mereka gak punya. Mari bersama-sama persempatan hari ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa dia pasti menepati janjinya. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pasti juga memelihara kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, bangkitlah dari keterpurukanmu. Kalau kita tadinya mungkin khawatir, putus asa dan lain sebagainya. Bangkit, jangan takut kata Tuhan Yesus. Pesan ini kepada Maria dan juga Tuhan sampaikan hari ini. Momen Paskah di tahun 2020 ini. Tuhan katakan pesan yang indah bagimu. Jangan takut, bangkit dari masalah, bangkit dari pergumulanmu. Sebab Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Dan dia akan menjamin kemenangan atasmu juga. Mari pada kesempatan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di momen Paskah ini kita benar-benar merasakan indahnya berita kebangkitan Kristus. Karena bukan saja dia berkuasa mengalahkan maut. Dia juga memberikan pengharapan kepada kita. Dia juga membuktikan bahwa janjinya pasti digenapi. Bahkan dikatakan dia mau kita bangkit. Dan mengalahkan segala persoalan ketakutan apapun itu. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah melalui Paskah ini Bapak Ibu, iman kita diteguhkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tutup ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
Yesus. Kau Allah yang mulia. Berita kebangkitan-Mu menjadi berita sukacita bagi kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan yang mulia, yang telah menebus kami, membawa pengharapan kepada kami. Haleluya Yesus. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Pembuktian bahwa Engkau Allah yang berkuasa, memberikan sebuah pengharapan kepada tiap-tiap kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang menepati janjinya. Engkau berkata bahwa kami tidak perlu takut, membuat sebuah pembaruan kebangkitan iman kami Bapa, sehingga apapun dalam kehidupan kami yang datang menghadang di depan kami tidak perlu takut, sebab ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami Bapa yang baik, supaya kami boleh semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Hidup kami semakin hari berpadanan dengan Tuhan melalui perayaan Paskah saat ini ya Tuhan. Kami benar-benar hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kasih-Mu yang luar biasa kepada tiap-tiap kami, yang memungkinkan kami
diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan, Engkau Allah kami Bapa yang baik, yang menjamah setiap hati setiap jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan, Engkau Allah kami yang menguatkan. Yang bersusah hati Tuhan, Engkau menghiburkan. Jikalau ada sedang kalangan pengharapan, biarlah firman-Mu saat ini meneguhkan hati mereka, dan mereka memandang kepada Allah kami yang berkuasa. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sepanjang minggu ke depan ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan kasihan Tuhan. Jaga setiap jemaat-Mu, lindungilah Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Allah kami. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus apapun ya Tuhan, sehingga kami aman terlindung di dalam Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang kiranya mencukupkan biaya operasional gereja dan juga kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan, kami sungguh menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, kota dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong ya Bapa. Jauhkanlah kami ya Tuhan, dan bebaskanlah kami Bapa dari wabah virus corona ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar merdeka, kami benar-benar ditolong oleh Tuhan. Kepada siapa kami menaruh harapan kami jikalau bukan Tuhan? Sebab Engkau Allah atas segala bangsa, dan Engkaulah Tuhan atas Indonesia. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, bahkan kepada para medis Bapa yang menangani kasus ini, supaya mereka dipimpin oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah wabah virus corona. Saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena virus ini Bapa, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka Bapa, jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Mereka yang telah kehilangan keluarga oleh karena virus ini, bahkan ada penyakit-penyakit yang lain Tuhan, jamah dan hiburkan mereka. Tuhan, kepadamu kami menaruh harapan kami, perekonomian tengah-tengah bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Jauhkanlah Bapa dari kelaparan ya Tuhan, jauhkan dari kemelaratan ya Bapa. Kami memohon Bapa semuanya bangsa Indonesia di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengakhiri ibadah kami telah menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dari awal sampai di penghujung ibadah kami, terpujilah Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah di masa-masa COVID-19 ini Bapa yang baik, kami boleh memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Kami boleh menangkap pesan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dan Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan yang menjadi sumber pertolonganmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaannya sempurna atasmu, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, kiranya Kau memberkati aku. Kiranya Kau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, kiranya
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan? Saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman sebagaimana dalam hal yang terjadi secara global di tengah-tengah dunia ini. Kita mengalami satu musibah, wabah penyakit COVID-19. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melakukan ibadah kita. Kita sudah datang kepada Tuhan menyerahkan setiap kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan bertahta di atasnya, dan firman itu memerdekakan kita semuanya. Dengan demikian iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pengumuman bagi kita, minggu depan kita masih melaksanakan ibadah. Kita berdoa kiranya tidak sampai minggu depan wabah penyakit ini telah habis, telah selesai ditangani, ditanggulangi oleh para dinas kesehatan dan pemerintah kita. Bapak Ibu, jika kiranya masih kita diizinkan oleh Tuhan beribadah seperti halnya yang sudah terjadi ini, yakni ibadah online, kita akan masih tetap beribadah secara online. Dan pengumuman yang lain, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus buat saudara-saudari kita yang berulang tahun. Ada saudari kita Melpa Habiahan, Ibu Sari Sialagan, Maria Aprianti, Bapak Chelsea, dan Rido Sipayung. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang berulang tahun di bulan April ini yang belum tercatat namanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan itu kita mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang Februari dan Maret, di mana kita masih diberkati Tuhan kesehatan, dan juga kita masih dapat beribadah meskipun di rumah kediaman kita masing-masing secara online kita mengikutinya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang masih menganugerahkan panjang umur kepada setiap kita masing-masing. Berikut Bapak Ibu kita akan nanti berdoa buat wabah penyakit ini, supaya kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menaklukkannya, menghancurkannya oleh kuasanya yang begitu dahsyat, yang telah menaklukkan segala kuasa penyakit di masa lalu ketika dia melayani di bumi ini. Kita juga akan berdoa nanti buat seluruh para jemaat dan juga sanak saudara, serta kita tidak lupa berdoa buat saudara-saudari kita yang berulang tahun tersebut. Kiranya kesejahteraan, keamanan bagi kota dan bangsa kita juga kita doakan, Tuhan juga yang menganugerahkannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Bapak Ibu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga atas nama Gembala mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah taat kepada firman Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan dan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membalaskannya setimpal dengan kehendaknya di surga. Ibadah berikutnya Bapak Ibu, kita akan dilayani Bapak Pendeta Benget atau Bapak Gembala, WL Ibu Melpa, Singer Ibu Grace, dan Ibu Lambria. Tim musik
dan warta Ibu Gembala. Demikian pengumuman untuk bisa kita